Selamat malam semuanya. Balik lagi di obrolan 3 jaman bersama Bakat Pimpin. Selamat malam Pak Jeff, apa kabar? Malam, malam, malam. Baik. Apa kabar, Van? Sebelum baik Pak. Nah, sebelum kita mulai semua ini, selamat tahun baru Pak Jeff dan selamat tahun baru semuanya. Jadi tahun ini em, Bakat Pimpin punya beberapa pengumuman yang menarik. Jadi dengerin kita terus selama 1 jam ke depan. Oke, jadi topik pada malam hari ini adalah Let's Rise. Nah, kira-kira apa nih ya? Bakal ngomongin apa ya? Jadi hari malam ini kita punya 2 pengumuman. Yang pertama adalah kita akan mulai berjalan di Spotify. Nah, jadi obrolan kita ini juga akan ada di Spotify nih. Jadi teman-teman yang mau ngedengerin sambil kerja mungkin, sambil masak, sambil nyetir, sambil nungguin pacarnya belanja mungkin ya. Jadi bisa dengerin kita di Spotify. Malam pada nih, selamat tahun baru. Selamat malam, selamat malam. Loh, kok Pak Jeffnya malah menghilang? Iya nih. Nah, Oke, barusan sebentar saya ya. baru kasih pengumuman nih, Pak. Ya, Pengumuman pertama Bakat Pimpin itu kita akan ada di Spotify. Nanti detailsnya akan ada di Instagramnya Bakat Pimpin. So, stay tune for the updates. Seru ya, Pak, kalau ya. kita ada di Spotify. Jadi orang-orang bisa dengerin kita nih sambil mereka ngapa-ngapain yang lain. Oke, sebentar ya. Saya sambil lihat nih, kok Pak Jeff eh, Selamat malum. malam. Malum apa nih, Pak? Oke, jadi pada malam hari ini kita akan ngejawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kita dapat selama beberapa bulan belakangan ini. Banyak banget kita dapat pertanyaan yaitu bakat pimpin apaan sih? Nah, kita akan menjawab pertanyaan itu pada malam hari ini. Sorry, sorry, sorry. Jadi kita akan membedah bakat pimpin. Betul, Bapak-bapak? Ya, suara saya bisa kedengeran nggak ya? Suara saya juga kedengaran nggak ya? Saya dengar Bisa, Pak. suara Pak Dani Fania, oke. Aman. Aman ya, sorry ya tadi keputus. Ya, Udah? udah aman? Oke. Sekarang aman, aman. Putus-putus nggak sekarang? Enggak, Pak. Oke, Aman, siap. Pak. Ya, jadi malam ini kita akan ngejelasin apa sih bakat pimpin. Nah, Ya, Pak Jeff nih, apaan sih Pak bakat pimpin? Mungkin teman-teman yang lain udah pada lupa atau mungkin ada nah, yang baru join obrolan kita. Jadi kita bisa refresh lagi, bisa kasih tahu lagi ke mereka apa sih bakat pimpin. nggak kerasa ya, udah ngelewatin tahun dan sebenarnya bakat pimpin ini udah hampir setahun ya, Pak Dani. Tapi memang efektif sih kita anggap setelah ada Fania ya. Jadi awal awal bakat pimpin nih sebenarnya tercetus dari pemikiran yang amat sangat sederhana ya. Pemikiran amat sangat sederhana dan ini benar-benar sebuah pemikiran dan tindakan yang akhirnya ketemu dan menyatu langsung sama ya kebetulan ide semua memang di-share langsung ke satu orang, nggak belum 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 pernah sebelumnya saya share ke orang
selain Pak Dani ya, makanya waktu itu langsung share ke Pak Dani. Jadi awal mulanya sih saya kepikiran tuh, aduh, ini ngelihat dunia hospitality tuh kayaknya usianya kok lumayan cepat ya. Kalau misalnya di usia 35 tahun, di usia 35 tahun dan kita nggak sempet nggak sempet melakukan atau kita nggak sempet karir kita berkembang tuh kayak apa ya? Itu trigger awal tuh di usia 35, trigger awalnya. Terus trigger kedua, semakin banyak ya kampus-kampus universitas hospitality ya. Yang tadinya hanya sekedar akademi hotelier, sekarang udah mulai berkembang ke hospitality management, bisnis, ya lebih ngeliat hospitality ke sebuah bisnisnya. Terus kemudian di poin ketiganya yang saya sempat kepikiran, ini sebuah pekerjaan yang nggak mudah, ya Pan. Di hospitality ini pekerjaan yang nggak mudah karena apa? Kita dituntut untuk dalam keadaan yang boleh bilang the highest perform kali ya. Kita nggak bisa nunjukin kita lagi sedih, kita nggak bisa jadi orang yang moodisme. Mood kita tuh nggak bisa swing in swing out gitu. Jadi mood tuh benar-benar harus kejaga, dan ini akhirnya saya berpikir ya menjelang 40 tahun saya berpikir ini bukan hal yang mudah, butuh orang dengan tingkat kematangan berpikir yang lumayan tinggi dan lumayan harus dipikirin ya. Akhirnya semakin banyak pikiran tuh berkecamuk di kepala saya aduh ini harus saya tuangin ke siapa yang memahami tentang bagaimana sebenarnya seorang yang bekerja atau pegawai yang bekerja di dunia hospitality ini bisa dia benar-benar sustain, dalam artian dia bisa ngejalanin bisnis, dia bisa menjalani pekerjaan ini menjadi sebuah passion buat dia, which is yaitu tadi saya bilang nggak mudah seseorang itu bisa benar-benar sustain dalam karirnya di dunia hospitality. Banyak banyak penilaian terhadap performance mereka, tidak hanya dari soft skillnya tapi juga dari hard skillnya. Dan bukan hanya itu, di luar itu juga ya satu hal ya, kayak misalnya performance fisik ya, kekuatan fisik juga benar-benar satu hal yang tidak bisa dipungkiri di dunia hospitality ini, benar-benar kegerus yang namanya kekuatan fisik tadi. Jadi tidak main-main, 8 jam 9 jam kerja, bukan hanya soft skill atau bukan hanya pikiran yang bekerja, tapi secara fisik juga lumayan digerus tenaga fisik ketika orang bekerja. Nah, akhirnya semakin dari banyaknya kecamukan pemikiran saya tentang adakah kemungkinan orang bisa pivot karirnya di usia 35, ataukah bagaimana sih sebenarnya bakat-bakat di hospitality itu benar-benar bisa terlihat dari usia muda, dari usia 20, dari usia 18, bagaimana bakat-bakat ini tuh benar-benar bisa terlihat kalau seseorang itu punya passion di hospitality. Dan finally di akhir COVID di tahun 2020 ya, di akhir COVID tahun 2020, Desember atau November 2020, akhirnya coba deh mulai, ya sebelumnya coba mulai bikin trigger di Instagram kayak quote, kayak pemikiran gitu. Akhirnya somehow mulai tuh berani tanya-tanya sama seniornya. Padahal ini sering banget nih ngelihat dia bikin kayak kelas gitu loh. Oh ternyata dosen. Akhirnya shock juga kan, ternyata dosen. Kemudian akhirnya dia buat beberapa quote-quote terutama tentang leadership, tentang kepemimpinan, yang akhirnya saya mulai melihat, oh iya, bakat ini kalau nggak dipimpin sama dirinya sendiri ya lumayan sulit ya untuk berkembang. Dan pemimpin tanpa bakat juga lumayan sulit juga buat berkembang. Jadi kayak dua kata ini tuh kayak menyatu, dan akhirnya berani deh nge-text ketemuan yuk gitu. Ya awalnya ngobrol-ngobrol tentang, dan ternyata akhirnya kita mempunyai visi misi yang sama ya. Jadi boleh dikatakan
bakat pimpin ini jadi sebuah kendaraan sebenarnya. Jadi buat sebuah kendaraan agar di awal kendaraan ini berjalan ya bagaimana supaya kita bisa punya fungsi di masyarakat atau di community. At least bakat pimpin ini juga berkembang bukan dari proses literatur atau education dari universitas juga, ini lebih ke pengalaman yang ternyata pas kita ramu bareng nih jadi mixing drink yang benar-benar pas ya, antara yang satu lama di hotel dan saya yang lumayan lama di independent business. Saya semakin sering kita sharing, kita kemudian di awal-awal tahun 2021 tuh kita sadar, dua-duanya sadar kalau kita ini orang dulu. Kita ini orang lama yang katanya kalau maju tuh harus kerja keras dan disiplin ya. Jadi kita butuh, kalau kayak di mixing drink, di jamu tuh kita butuh kayak jeruk nipis tuh yang bikin asem-asem. Akhirnya kita ngobrol deh sama Pak Dhani. Pak Dhani ini bakat pimpin nggak kuat di garnish nih. Pas kita bikin presentasi tuh kok flat terus ya, kayak benar-benar konvensional, nggak ada bumbu-bumbu yang benar-benar fresh. Bagaimana kita mau tahu pola pikir atau bakat hospitality ada di usia 20, 18 bisa terdetek, sedangkan kita nggak punya orang yang ada di usia tersebut ya. Dan finally di pertengahan tahun 2021 ketemu deh sama Fania, dan ternyata pas proses interview juga nggak tahu Fania ngerasa interviewnya kedalaman atau enggak tuh. Saat itu proses interview yang kita kerjain ya, saya sendiri jujur ya, proses interview yang waktu itu saya pribadi kerjain ke Fania ya, tuh biasa sebuah pertanyaannya memang udah nggak tahu ya, saya pikir saat itu belum pantas kayaknya pertanyaan ini ditanya ke anak yang usianya masih 22, 23, 20 ya 23, 24-an pada saat itu. Sampai udah ngomongin mau nggak sih bermanfaat buat manusia lain. Wah, saya buat diri sendiri aja belum tahu nih ya. Tapi ternyata kan jawaban dari Fania lumayan mencengangkan ya. Akhirnya jadi deh kita benar-benar 3 jaman. Dan tentunya dengan nama yang sudah kita sepakati bersama, dua-duanya kata dasar ya, tentang bakat pimpin, which is dua kata ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, kurang lebih sih itu awal kali ya, kenapa di pandemi itu benar-benar akhirnya dari sebuah pemikiran, dari sebuah visi, akhirnya kita bertiga ini bisa duduk bareng, bisa ketemu bareng, bisa ngobrol bareng dengan zaman-zaman yang berbeda, dengan usia yang berbeda, tapi ya saat ini dengan visi misi yang benar-benar boleh katakan sampai saat ini ya, sampai awal tahun 2022 ini kita masih berdiri, berduduk, dan berjalan di visi misi yang sama. Ya more and less itu ya, Van ya. Mungkin Pak Dhani bisa melengkapi kali, Pak. Wah, nggak kedengeran nih Pak suaranya Pak. Suara sayanya ya? Suara Pak Dhaninya? Suara Pak Dhani nggak keluar nih. Oh. Mungkin ada masalah teknis. Atau mau mulai dari Fanya dulu? Panjang dan singkat ya Pak ya. Nah, sekarang kedengeran nggak? Kedengeran Pak, Kedengeran Pak. Oke. Ini kelihatannya internetnya memang lagi kurang bersahabat nih. By the way, tadi kan udah dibahas tuh sama Pak Jeff tuh. Kalau kamu ngelihatnya gimana, Van? Ya kan, kita hari ini kan mau bahas apa judulnya? Let's Rise. Ya kan? Let's Rise. Ya, yuk 2022 ini kira-kira pembelajaran apa yang bisa diambil dari apa yang udah kita alamin bertiga nih, yang bisa kita share sama teman-teman. Berat banget ya, baru mulai nih Pak. Kan udah masuk nih 2022 nih, jangan sampai kita udah masuk 2022 belajar apa-apa kan gitu, ya nggak? Jangankan dia, saya terkejut sama pertanyaannya.
Enggak lah, gini loh. Ya udah kita ulang lagi. Oke, oke. Ya kan, selamat tahun baru Fania, selamat tahun baru Fajar. Eh hari ini udah 2022. Tanggal berapa sekarang? 3, ya kan? 23 ya. Eh Tanggal Ah. 3. ya doa gini loh, doa kita kan semua semoga tahun ini menjadi tahun yang sehat ya buat kita Hmm. semua ya. Sehat secara apa ya, jasmani, nggak cuma jasmani lah ya, jiwa kita, kerohanian kita, gitu ya. Tahun 2021 itu memang benar-benar menarik lah, gue percaya itu menarik buat buat kita semua. Ada apa ya, ada banyak pembelajaran, ada suka, ada duka, nggak hanya kita tapi pasti juga teman-teman kita, keluarga besar kita, ya kan. Nah, eh, yang paling penting apa yang kita alamin kan itu menjadi bekal, ya, menjadi bekal buat tahun ini, ya dong. Salah satu ya dukanya adalah udah kita nggak usah bahas lah ya, tapi itu kan jadi pembelajaran. Yang salah satu yang sukanya aja yang kita bahas yuk, gitu loh, ya kan. Salah satu yang kita suka, cerita sukanya adalah lahirnya Bakat Pimpin, ya kan. Ya. Ya tadi Pak Joko bilang kita diskusi mulai dari pertengahan 2020 lah ya, tektokan di Instagram segala macam sampai akhirnya kita sepakat tuh ketemuan, ya sampai akhirnya dipertemukan dengan Fania dan kita go live di 1 hari sebelum 17 Agustus, ya kan, 16 Agustus. Pembelajaran apa, Van? Yang entah dari 2021-nya atau dari Bakat Pimpinnya sendiri yang kamu alami nih, yang bisa dipakai untuk terus rise di 2022. Oke, jadi sebelumnya kalau kalau boleh pilih satu kata untuk mendeskripsikan tahun 2021. Akhirnya satu kata untuk deskripsi seluruhnya tuh. Yes, I can say it for last year ya, untungnya. Jadi kata itu adalah growth. Awal ketemu sama bapak-bapak ini itu emang mungkin kira-kira pertengahan 2021 ya Pak. Yeah. Pembelajarannya banyak banget dari Bakat Pimpin dan dari kehidupan juga. Mungkin dulu ya dulu selama pandemi awal-awal banyak yang pahit-pahit terjadi. Tapi dari situ itu kayak beneran tes kedewasaan dan tes apa ya? Tes untuk diri sendiri sih, untuk gimana nih untuk menghadapi masalah seperti ini gitu. Gimana cara kita merespon, memberikan respon yang baik, yang bagus lah untuk suatu situasi atau suatu masalah tersebut yang sedang dialami. Nah, jadi selama setahun belakangan kemarin itu saya banyak belajar tentang memberikan respon yang baik, memberikan respon mungkin bukan yang baik lah ya, mungkin yang lebih suitable lah ya untuk kita dan untuk the other party gitu. Dan itu benar-benar saya merasakan sendiri setelah dilakukan berulang-ulang kali, itu benar-benar merubah outcome yang keluar. Jadi sering orang bilang hati-hati dalam merespon. Yes, itu betul sekali karena benar-benar bisa ngerubah outcomes dengan sebesar itu gitu dampaknya. Jadi apa tadi pertanyaannya? Gimana untuk continue the growth gitu ya Pak ya? Continue growing gitu ya. Continue to rise ya. Continue to rise, yes. Kayak kalau dari saya gitu sih. Apa ya? Nggak semuanya harus terburu-buru.
Kadang just like, oke, ntar diam dulu, pikir dulu, perlu nggak ngomong seperti ini, perlu nggak mengeluarkan emosi seperti ini gitu. Diam dulu, tarik napas dulu beberapa detik, and then like, okay, you'll be like more calm down, and then you can give the better response that you can give gitu. Dari situ, itu satu ya, dalam memberikan respon, mengeluarkan respon, memberikan respon. Dan kedua itu menurut saya membuat habit yang baru. Karena saya orangnya lumayan lompat-lompat. Jadi last year I tried membuat habit, mempertahankan habit untuk in the long run gitu. And it helps. Untungnya tahun lalu berhasil. Dan dari situ kayak ya lucu aja sih untuk membuat suatu kebiasaan baik gitu. Even as small as misalkan contoh kecilnya misalkan bangun pagi, bangun tidur, langsung beresin ranjang gitu, langsung beresin tempat tidur, langsung beresin kamar. Itu ternyata efeknya lumayan besar juga loh ke hal-hal yang lainnya gitu. As simple as as simple as that sih. Jadi kalau misalkan takut lupa, oke, kita tulis dulu. And then like wow, ternyata setelah berbulan-bulan pas dilihat lagi banyak juga ya tulisannya, terus kayak oh wow, accomplish semua ya gini. Jadi it's like the small things you do itu sebenarnya mempunyai outcome yang besar gitu. Jadi kayak accumulated lah gitu. Sama kayak misalkan kita numpuk satu kertas lagi, numpuk satu, walaupun tipis-tipis, nanti lama-lama kan kalau misalkan ditumpuk-tumpuk terus bisa tebal gitu. Dan jadi banyak yang di-accomplish, banyak yang ternyata wow, we did that ya gitu. Gitu sih Pak, kalau dari saya. Ini berat banget ya pertanyaannya, baru ini ya. Baru mulai. Nah, Pak Dani sendiri gimana, Pak? Baru mulai. Apa yang suara saya udah kedengeran belum? Apa? Udah kedengeran sekarang. Kedengeran, Pak. Kedengeran. Ya. Suaranya Pak Jeff nih, apa tadi? Pak Jeff tadi nanya apa, Pak? Sorry, saya agak... Iya. Oke. Ya, untuk Bapak sendiri, selama 2021 nih, walaupun kita udah nginjak di 2022 nih, hal-hal apa aja tuh yang Bapak bisa membuat sampai saat ini keep rise nih? Keep rise, keep fresh tuh. Keriput Bapak aja lebih sedikit dibanding saya. Ya, nanti kita sama-sama lari lah, Pak. Saya ambil yang pembelajaran yang dari bakat pimpin aja deh, ya kan, karena itu salah satu cerita sukanya kita lah ya. Satu poin pertama yang saya belajar dari bakat pimpin, ya tadi apa yang udah Pak Jeff ceritain deh. Ketika kita punya ketertarikan, kesukaan terhadap sesuatu itu, jangan dipendam, ya. Terus digali dan dibawa melangkah, ya. Jadi saya ingat dulu kita komunikasi awalnya kan lebih banyak di Instagram, ya. Kita saling kasih komen dari apa yang kita post masing-masing, ya kan. Terus di situ sampai akhirnya kita sepakat untuk ketemuan, terus kayak tadi kita ngobrol lagi gitu kan. Begitu kita udah sepakat ketemuan kan udah mulai cerita apa yang ada di kepala masing-masing, kan kita nggak langsung sepakat, tapi kita terus menjajakan lah, ya kan. Sampai satu titik kita oke, yuk kita berjalan bersama, ya. Jadi itu yang pertama, ketika kita punya ketertarikan akan suatu hal, jangan dipendam, tapi terus melangkah, terus digali gitu, ya. Nah, lalu yang kedua, setelah kita tahu apa yang kita suka, lakukan karena kita tertarik, karena kita suka, bukan karena uangnya. Jadi dari awal itu waktu kita ngobrol,
yang tadi Pak Jeff bilang, karena ada apa yang ngomongnya, kayak ada greget terhadap suatu hal, ya kita ada kegregetan terhadap suatu hal. Jadi bukan karena uangnya kita melangkah gitu loh, tetapi karena kita melihat ada sesuatu yang kita sayangkan gitu, yang mengganggu, ya kan, sehingga itulah alasan kenapa kita melangkah. Dan seperti jangan salah kaprah, jangan karena uang ya, karena uang itu adalah hasil akibatnya dari apa yang kita lakukan. Ya, jadi kita jangan melakukan sesuatu karena uangnya, ya, tetapi karena kita tertarik, karena kita suka, ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, dari semua pembelajaran tersebut itu benar-benar harus digunakan sebagai bekal. Karena apa yang terjadi kan tidak hanya suka, tapi juga ada banyak duka, ya. Nah, cuman jangan sampai yang kedukaan itu kegagalanlah menjadi ketakutan. Jadi buat kita ketakutan. Ya, karena ada orang yang jadinya parno, akhirnya takut melangkah, takut ini, takut itu. Tapi justru apa yang kegagalan yang kita alami itu kita jadikan bekal supaya kita nggak kecemplung ke lubang yang sama. Ya. Jadi benar-benar 2021 itu benar-benar suatu tahun yang menarik lah. Ya, ada banyak pembelajaran, ada banyak suka dukanya, ya, tapi itu justru jadi bekal. Dan itu yang tadi 3 poin itu yang jadi pembelajaran saya, yang membuat saya semakin pede nih di tahun 2022 nih untuk terus melangkah. Ya, enak nggak kalau ditanya 2021? Ya jujur jawabannya nggak enak. Ya, tetapi bersyukur ngalamin hal tersebut, karena itu yang membuat kita jadi semakin jelas apa yang kita lakukan. Karena ingat ya Pak Jaya, waktu kita ngobrol itu masih banyak banyak abu-abunya, ya, banyak ketidakjelasan kan. Bahkan ketika Fania udah gabung pun kita juga masih yang raba-raba nih gimana kita coba keluar dengan satu formula, tapi juga belum ya, sampai akhirnya mulai berjalan, ya kan, mulai terlihat gambarannya lebih jelas, dan kita pada saat kita melangkah di 16 Agustus itu semakin jelas lagi. Walaupun itu juga belum jelas banget ya. Terus melangkah, terus. Enggak, agak terputus. Iya. Ya, jadi intinya terus melangkah ya. Jangan diem aja, jangan nyimpen di diri sendiri, tapi percaya. Pak Dhani tadi bilang coba reach out other people untuk biar maju terus nih, nggak cuman stuck di satu poin aja gitu. Tetap maju pelan-pelan. Karena memang dari awal ya Pan ya, kayak ya benar tadi Pak Dhani bilang, dari awal memang semua pemikiran tuh awalnya memang benar-benar grey ya, sampai akhirnya kita ngobrol terus sama lain, bahkan boleh dikatakan selalu banyak yang berubah. Tapi buat saya perubahan ini bukan berarti karena kita tidak memahami apa yang sedang kita jalanin ya, tapi perubahan ini tuh benar-benar jadi sebuah expansion tuh yang jadi benar-benar jadi semakin luas, jadi banyak yang kita kerjain. Yang tadinya kita pikir kita hanya bertiga nih mau ngerjain training aja, ternyata semakin kemari udah mulai semakin bergeser ya, lebih ke workshop, lebih ke mulai memikirkan untuk strategi online, karena waktu itu kita nggak bisa offline, dan sekarang mulai perlahan-lahan juga kita mulai melakukan kayak workshop secara offline. Jadi memang boleh dikatakan 6-7 bulan ke belakang ya Bakat Pimpin memang melakukan banyak perubahan yang yaitu tadi bisa dikatakan membuat kita jadi semakin tiap saat mikir apalagi. Nah, kurang lebih situ ya summary yang kita dapat dari Pak Dhani tadi itu. Ya, tadi suara gua terputus-putus ya? Iya, Pak.
Jadi sampai mana tadi gue ngomong? Pas kita melakukan banyak perubahan, berubah dan berubah Ya, terus dari awal yang abu-abu itu. ya. Jadi ini salah satu poin yang bisa dijadikan pembelajaran buat teman-teman juga lah ya. Memang seringkali apa yang kita hadapi di depan itu belum terlalu jelas, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan modalnya ada ketertarikan dan juga alasan yang kuat, Betul. bukan karena uang. Sekali lagi, ya, jadi melangkah aja dan pada prosesnya memang ada penyesuaian ya, kita jangan pakai kata perubahan tetapi penyesuaian, jadi itu mempertajam apa yang kita lakukan bertiga ya. Dan di sini sekali lagi yang gue sangat nikmatin adalah kita bertiga ini benar-benar yang saling mengisi dan terus keluar apa ya, ide-ide baru yang akhirnya membuat kita semakin apa ya, nikmatin aja prosesnya ya. Dan ya kayak tadi disebut Pak Jeff ya, ada offline training udah mulai, udah diberikan kesempatan sama beberapa perusahaan, itu membuat kita semakin seru aja ya. Itu ada tulis terbakar. Chan, share dong dari siapa tuh tadi? Jakarta. Chef Johan lagi. Ya, Chef Johan. Resolusi 2022 kalian bertiga. Dimulai dari Pak Jeff, Fania, dan Pak Dani terakhir. Oh. Aduh, bacanya kurang bener nih. Kacamatanya nih ada yang nggak bener. Iya, jelas-jelas dari seniornya dulu. Ya, kalau ditanya resolusi sesuai dengan judul hari ini lah ya, Let's Rise, itu satu kata yang kita bertiga susun sama-sama dan kita sepakat ya. Mungkin ada, jadi rise itu buat kita itu ada artinya ya. Rise yang R itu buat apa ya namanya, kepanjangan dari relevan ya. Jadi kita berusaha semakin nyambung relevan dengan siapapun yang kita temui ya. Kita berbagi apa yang kita alamin, apa yang kita pelajarin, kita berusaha untuk terus nyambung, terus relevan apapun yang kita diskusikan dengan banyak orang. Up to date ya Pak. Up to date ya kan, itu R-nya ya, dengan perkembangan zaman juga ya. Lalu I-nya apa, Van? I-nya adalah inside out. Jadi kita bertiga percaya kalau masing-masing individu tuh ada kok strength-nya, ada potensi di dalam diri mereka. Terlebih lagi ada kemampuan untuk memimpin. Gak usah yang gede-gede, memimpin perusahaan atau apa, memimpin dirinya sendiri dulu. Yeah. Itu ada. Jadi kita mau menggali lagi dari dalam diri individu itu. Bukan, nggak usah pusing-pusing cari dari luar, mesti ikut ini, mesti punya iPad segala macam, lalala. Enggak, tapi semua potensi yang baik-baik itu bisa dikeluarkan dari dalam diri individu masing-masing. Lalu S-nya saya dong. S-nya ada simplicity. Silahkan Pak Jeff yang jelasin. S-nya gue seneng nih, soalnya mencoba untuk selalu menjalankan ini ya, simplicity. Jadi lebih ke sesuatu itu nggak usah dibuat kompleks. Waduh, ini kayak gue ngomong ke diri sendiri nih. Sesuatu itu jangan dibuat kompleks, jangan dijadiin terlalu overthinking juga gitu. Jadi sama halnya juga ketika kita menjelaskan sesuatu itu benar-benar harus simple dan sederhana ya, dimana kalau kita bisa menjelaskan atau kita bisa menguraikan sebuah insight dengan simple tuh, itu menandakan kita memahami sedikit demi sedikit. Terus simplicity itu juga berfungsi kayak ke goal, ke tujuan ya, nggak usah terlalu bukan
memang sih ada beberapa quote kalau bikin dream tuh yang setinggi-tingginya, tapi simplicity ini lebih kayak membuat parameternya, yang membuat alat ukurnya cobalah buat sesimpel mungkin atau sesederhana mungkin, dan jangan mencoba untuk, kita tidak hadir untuk mempersulit, tapi kita hadir untuk memudahkan dengan yaitu tadi kesederhanaan. Ya, simple. Ya. Is the key. Ya, lalu yang terakhir dari kata rise itu kan yang terakhir adalah huruf E. E-nya itu enjoyable. Ya, kita sering dengar ada salah satu quotes yang sering beredar lah. Love what you do what you love. Ya, do what you love and love what you do. Ya, nah di sini ada dua skenario. Do what you love, ya. Ada banyak orang yang melakukan apa yang mereka sukai. Ya, salah satunya kita saat ini kita melakukan apa yang kita suka. Ya, and that is good, gitu loh. Tapi ada juga skenario di mana seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya awalnya dia kurang suka, ya. Tetapi saran dari quotes tersebut, belajarlah untuk menyukainya, ya, karena sekali lagi tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukannya sebaik mungkin, ya. Jadi ada suka, ada duka, tetapi kita semua selalu diajarkan untuk berusaha menyenangi, ya, menyukai apa yang kita sedang lakukan. Kita syukuri apa yang sedang kita lakukan. Karena dari situ bukan mental korban nanti yang tumbuh, tetapi justru banyak positive things-nya yang akan kita dapatkan. Ya, jadi sekali lagi dari kata rise, R-nya itu relevan, I-nya itu inside out, S-nya simple, dan E-nya enjoyable. Ya. Nah, kalau ditanya resolusi, itu resolusi kita untuk terus rise, tidak hanya untuk diri kita masing-masing, tetapi juga untuk orang-orang yang dipertemukan sama kita. Lingkungan. Ya, mudah-mudahan itu menjawab. Tadi siapa? Chef Johan ya? Iya. Pendengar dan pendengar yang setia. Terima kasih, Chef. Terima kasih, Chef Johan, ya. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Nah, terus suka ada yang nanya deh, Pak, apaan sih itu logonya? Fania dong kalau itu, sebagai pencipta logo. Jadi apa sih yang kalian pikirin kalau misalkan melihat logo kita nih? Apa sih yang teman-teman pikirin kalau misalkan melihat logo kita? Ada yang bilang lubang kunci, ada yang bilang orang. Jadi yang benar yang mana gitu. Sebenarnya dua-duanya benar. Jadi itu bisa menjadi lubang kunci dan itu bisa menjadi orang. Dan kenapa warnanya warna-warni? Karena dilihat dari sudut orangnya, dari figur sebagai orangnya itu. Kenapa warna-warni? Karena orang itu bermacam-macam sifatnya, karakternya, pokoknya beda-beda semuanya. Jadi it's actually kayak diversity gitu ya. Nah, kenapa itu lubang kunci? Karena kalau kita mau unlock sesuatu, kita mesti buka dulu lubang kuncinya, buka pintunya, masukin kuncinya ke lubang kunci, and then you can unlock the door. Bisa dibuka, and then dari situ bisa kelihatan, oh ada ini loh di dalam gitu. Dan di situ kalau misalnya bisa teman-teman bisa lihat itu adalah kunci. Yang warna putih itu adalah kunci. Kenapa kuncinya masuk ke dalam orang? Karena sebenarnya kuncinya adalah di dalam diri kita masing-masing gitu. Jadi we are unlocking from the inside out, seperti Rise yang tadi kita sudah jelaskan. Konsepnya adalah inside out gitu.
gitu. Jadi kita mau membantu teman-teman, orang-orang yang ingin mengeluarkan potensinya, mungkin juga orang-orang yang belum tahu apa sih potensi gue, kayaknya gue nggak punya potensi yang bagus deh, gitu. Itu adalah statement yang salah karena semua orang mempunyai potensi dan strength-nya masing-masing. You just have to unlock it, gitu. And we are here to help you. Ya, dan dulunya kurang panjang. Dan belajar dari pengalaman yang sudah-sudah ya, di mana potensi ini nggak bisa, boleh katakan sulit buat kita keluarkan kalau kita tidak menemukan tandem bicara ya, tandem bicara dan tandem diskusi yang tepat. Jadi di kala Tuhan kirim ke kita seorang atau mungkin bisa dikatakan lawan bicara yang merupakan tandem yang bisa menjadikan kita untuk membuka potensi bercerita tentang siapa diri kita ya, bakat atau potensi kita sebenarnya bisa berkembang ke arah mana, karir apa sih sebenarnya bisa jadi passion kita. Jadi tolong jangan dibuang kesempatan itu ya, coba bicarakan, coba sampaikan. Makanya jika menemukan atau mendapatkan gift kayak karunia itu, kita ada mentor, kita ada lawan bicara yang memang sudah punya pengalaman lebih lama dibanding kita, yaitu lebih baik dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggali potensi tadi. Oke. Apa lagi? Jadi, nah ini berhubungan dengan pengumuman bakat pimpin yang kedua nih. Maksudnya pengumuman kedua dari bakat impian gitu ya. Tadi yang pertama apa? Tadi kan pengumuman pertama udah nih. Kita akan tampil di Spotify podcast. Jadi teman-teman bisa dengerin kita di situ sambil nyetir, sambil makan, sambil masak, sambil kerja mungkin ya. Nah, yang kedua ini adalah kita akan membuka Jadi kita akan membuka wadah kita untuk teman-teman yang mau curhat. Curhat apa? Curhat tentang mungkin pekerjaannya lagi, aduh stres banget nih, bos gue gini gitu. Aduh, my colleagues gini, rese nih, gue dibully, lalala segala macam. Mungkin juga kehidupan pribadinya, mungkin aduh pusing nih gue tiap kali pulang kerja dimarahin mulu sama istri gue apa segala macam kayak gitu. We are so open. Jadi teman-teman tinggal email kita aja di rise@bakatpimpin.com. Nanti kita akan baca email-email dan cerita-cerita dari kalian. We're gonna keep it confidential. Jadi kita nggak akan sebut nama, nggak akan mengumbar siapa punya cerita apa segala macam. Nanti kita akan membahas itu di obrolan 3 zaman berikutnya gitu. Jadi feel free teman-teman untuk yang mau curhat bisa curhat ke kita di rise@bakatpimpin.com. Nanti ditulis di kolom komen sini ya. Nanti kita akan bahas di obrolan 3 zaman yang berikutnya. Dijamin nggak tuh curhatan kita bakal dirahasiakan? Tentunya dong, kita kan tidak suka mengumbar. Ya karena memang ini kita jadiin ke project berikutnya di email, karena memang belakangan banyak yang masuk baik ke inbox kita atau baik ke WhatsApp atau baik ke private text ya, yang bilang, bener gak sih gue ngomong? Atau bahasanya udah berubah lagi? DM Pak. Jadul. Kayaknya mendekati 60 deh. Ya, jadi di DM, aduh gue langsung keringetan nih. Di DM maupun di WhatsApp yang teks ya, karena banyak juga masalah-masalah
masalah-masalah pekerjaan yang akhirnya membias ke bawah jadi masalah personal di dunia kerja. Nah, ini juga lumayan enak buat dibahas bagaimana saya bisa membedakan antara masalah pure pekerjaan dengan masalah personal saya di dunia kerja, kemudian kayak bagaimana proses memisahkan antara sesuatu yang in control dan sesuatu yang out control saya. Kok apakah semudah dan sesederhana itu memindahkan antara in control dan sesuatu yang out of controlnya kita. Kemudian kayak ya masalah-masalah, aduh bagaimana ya nanggepin bos atau pemimpin yang orangnya selalu kemudian, terus bagaimana ya biar saya kerja nyaman kalau bos saya tuh hobinya nyari yang salah terus. Nah, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya nggak terjadi sama diri kita aja. Ada 7 miliar manusia dan di sini ada 3 orang manusia yang mungkin ya entah kita atau sahabat-sahabat kita punya pengalaman yang seperti itu dan mereka punya jawaban-jawaban yang bisa dikatakan tidak terpikirkan sebelumnya sama kita atau terpikirkan sebelumnya tapi kita mencoba mendinai jangan-jangan ini bukan solusi yang tepat. Jadi nggak ada salahnya ya untuk sedikit mencurahkan apa yang ada di isi kepala, apa yang ada di hatinya, sehingga itu tadi Bakat Pimpin lahir untuk mensinkronisasi antara fisik, hati, dan jiwa. Jadi apa yang keluar mudah-mudahan memang sebuah pengalaman yang terjadi di antara kita atau sahabat-sahabat kita yang ada di samping kita yang selama ini telah memberikan kita pengalaman dan memberikan kita pelajaran-pelajaran yang kita sendiri ternyata ambil hikmah dari pelajaran mereka. Itu sih more and less ya. Jadi topiknya bisa apa aja ya? Nggak hanya masalah dengan atasan, tapi juga bisa dengan teman yang selevel, atau dengan bawahannya, dengan tetangganya mungkin, mungkin juga dengan teman yang tadinya teman tiba-tiba temannya berubah jadi atasan, bisa jadi ya, atau apapun lah ya. Ya bukan curhat lah ya, maksudnya ada yang mau ditanyakan, minta second opinion ya. Kita nggak mau bilang bahwa pendapat kita pasti paling benar juga. Betul. Ya paling nggak mungkin jadi second opinion ya. Sama lah kalau kalian ke dokter kan, tidak hanya ke satu dokter. Ketika kita tahu wah penyakitnya serius nih ya, ada baiknya ada second opinion juga ya, untuk bisa diolah sebelum membuat keputusan ya. Betul. Oke, ya, jadi sesuatu yang baru dari Bakat Pimpin ya, yang tadi di Spotify, itu juga berdasarkan masukan-masukan yang kita terima. Kenapa kita melangkah ke sana? Sekali lagi, obrolan 3 jaman ini, ide awalnya, this is not our main things gitu loh. Ya, ini sebenarnya salah satu langkah yang kita lakukan untuk brand awareness dari Bakat Pimpin. Tetapi justru responnya juga sangat positif buat kita, di mana kita bisa berbagi pengetahuan, pemahaman, dan banyak yang memberikan respon yang positif buat kita. Jadi kita mau menambahkan aja apa yang sudah kita lakukan. Ya, jadi tidak hanya online, tetapi juga kita bersyukur beberapa bulan ini juga mulai aktif di offline. Ya, kita berdoa sama-sama supaya tahun 2022 ini menjadi tahun yang lebih sehat buat kita semua, sekali lagi. Ya. Dan 2022 ini yang kedua tadi, yaitu programnya kita tambahkan, ya bisa sekali lagi tadi udah ditulis di situ, rise@bakatpimpin.com. Ya, bisa dikirim ke situ via email. Dan nanti kita diskusikan sama-sama ya. Oke, 2022 apalagi yang mau kita lakukan? Ada lagi? Sebenarnya semakin ada banyak sih ya. Harusnya ada banyak gitu. Ya. Tapi yang pasti jangan sampai yang banyak ini terus kita nggak siap ya. Betul ya. Makanya dari kemarin salah satu poin yang selalu kita tekankan adalah kesiapan diri kita
Jadi gini, apa yang kita bahas itu tidak hanya dibagikan kepada orang lain, tetapi ini juga untuk mengingatkan diri kita juga. Ya, ini juga beban yang positif buat kita, karena kita juga nggak mau disebut jadi orang yang omdo, ngomong doang, tapi kita nggak praktekkan. Ya, dan ini tantangan buat kita bertiga. Ya, jadi kita juga sama-sama belajar untuk mempraktekkan, ya kan? Karena ini yang kita dapat dari pengalaman kita bertiga. Ya, kalau kita nggak praktekkan kan sayang. Ya, itu pembelajaran yang mahal. Kalau disuruh ngulang lagi kan pastinya juga kita nggak mau. Ya. Suruh ngulang ngalamin lagi dari awal, pasti kita nggak mau. Ya, jadi ini juga reminder buat kita bertiga. Jadi jangan dinilai bahwa kita hanya ngomong ngajarin orang, tetapi justru dengan membahas ini kita pun diingatkan. Ya. Betul. Jadi setiap kali kita melihat posnya bakat pimpin itu juga nampar juga loh ke kita. Bener ya, Pak ya? Ya, bolak-balik. Sering banget saya ketampar. Jadi kita bukan hanya sharing doang nih ke teman-teman yang follow bakat pimpin. Cuman itu juga untuk sebagai tamparan juga ke diri kita masing-masing di sini nih. Ya. Beban yang positif. Jadi betul, beban yang positif. Itu. Oke, kesimpulan? Kira-kira apa lagi yang belum ya dari bakat pimpin ya? Penggunaan nama kali ya. Nama sudah kita jelasin belum ya? Ke teman-teman yang ada di sini kayak nama udah. Bakat sama pimpin udah ya? Iya. Ya kayak dua kata ini kan saling. Jadi sebenarnya teman-teman kita tuh sebenarnya dasar sekali ya. Kita tuh nggak yang kompleks yang ribet-ribet gitu deh. Kita benar-benar yang ya dari namanya aja udah dua-duanya kata dasar ya nggak. Jadi nggak usah mikir ribet-ribet, udah yang kita sampein ya emangnya itu gitu. Nggak muluk-muluk, nggak nggak terselubung ke sana ke sini. It's simple lah pokoknya. Yeah. Sudah dijelasin juga kan dengan kata arise itu. Nah, itu adalah pegangan bakat pimpin nih untuk to stay relevant, to stay inside out, to stay simple, and to stay enjoyable gitu. Yeah. Saking simpelnya bakat pimpin ya, saking sederhananya bakat pimpin ditanya sampai ada beberapa orang tanya, bakat pimpin tuh ngapain aja? Jawaban saya juga sederhana. Perlunya apa? Perlunya apa? Pengembangan diri, pengembangan bisnis, pengembangan orang. Kasih tahu, kita belajar bareng. Jadi nggak cuma dari mereka ke kita atau dari kita ke mereka, tapi ya sebaliknya. Ya, the main fokus buat kita adalah orang, ya. Yeah. Jadi dan seperti Pak Jeff bilang, ketika orangnya yang dibangun, itu dampaknya nanti ke company-nya. Ya, jadi dampak itu kan sangat luas. But the main targetnya adalah orangnya. Yeah. Karena ya orangnya kan hidup ya. Karena dengan orang yang hidup ini perubahan bisa dilakukan. Kalau orangnya udah nggak bernafas kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kesimpulan. Dan karena emang sebenarnya yang paling ribet itu orang ya Pak. Karena orang itu bermacam-macam, sifatnya macam-macam, emosinya macam-macam. Tapi kalau misalkan mungkin di dalam dunia bisnis gitu, people think about that, pokoknya bisnisnya, tapi ntar dulu. Kuncinya adalah di orangnya udah bener belum? Ini kayaknya pengalaman di restoran dia nih. Ya betul. Jadi orang itu memang kompleks kan, pernah dibahas tuh. Ada salah satu orang yang pernah bahas bahwa kalau kita ke rumah sakit, ya terus kita lihat daftar dokter kan biasanya ada tuh di dindingnya salah satu rumah sakit. Itu kan banyak banget dokter ini, dokter mata, dokter ini, dokter segala macam, ya kan.
Dan di situ yang membuktikan bahwa manusia itu kompleks sekali. Oke? Kesimpulan. Udah dikit lagi waktu kita habis. Dari siapa duluan? Fania lah ya, dari yang muda mulu. Ladies first. Muda dulu, ladies first. Kesimpulannya, pokoknya tetap terbakar semangatnya untuk tahun yang baru ini, supaya semangatnya baru terus, apinya nyala terus untuk melakukan hal-hal yang positif, untuk berkembang secara individu dan lebih berguna lagi untuk orang-orang di sekeliling kita. That's it for me. Oke. Fajar? Kesimpulan dari saya, ya terima kasih buat semua yang mendukung dan pendukung dari Bakat Pimpin. Ternyata kesebelasan Indonesia, kesebelasan Bakat Pimpin Indonesia ya, ternyata Bakat Pimpin ini mampu menjadi pemicu atau menjadi trigger, kalau opini saya pribadi dulu ya, menjadi trigger buat kehidupan saya. Ternyata merubah karakter tuh memang harus dimulai dari diri sendiri. Jadi bisa dikatakan sebuah opini yang sederhana yang bisa saya rasakan, yaitu tadi, lubang kunci semuanya ada di dalam diri kita. Jadi harus mulai dari kitanya. Silakan Pak Dani. Ya, dari saya tahun 2021 itu kan pembelajarannya luar biasa. Ya, gunakan pembelajaran tersebut untuk membangun diri kita. Ya, bangun kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang lebih sehat, ya, untuk mempersolid fondasi masing-masing. Ya, karena itu pembelajaran itu pasti bermanfaat. Jadi jangan disia-siakan. Ya, jangan dilupakan. Ambil waktu untuk dipelajari. Ya, hikmahnya apa sih gitu loh. Pasti ada, jangan negatifnya. Kalau negatifnya nggak ada selesainya. Tapi hikmahnya tuh apa sih? Ya, dan gunakan itu sebagai pondasi-pondasi ke depannya. Ya, yang kedua, tahun 2022 ini akan sangat, kehidupan kita ya, kehidupan kita semua akan sangat ditentukan dengan siapa kita berjalan. Jangan salah pilih prinsip, jangan latah ikut-ikutan. Ya, setiap diri kita punya potensi, punya senjata masing-masing. Ya, jadi pilih lu mau berjalan sama siapa. Kalau mau sama Bakat Pimpin, ayo. Mau sama yang lain juga nggak apa-apa. Tapi pastikan kalian pertimbangkan baik-baik. Ya, jangan latah. Itu aja. Ya, saya rasa itu aja. Betul sekali. Penutup, Fania, silakan. Terima kasih banyak teman-teman yang udah join obrolan kita pada malam hari ini. As always, stay tune, kita akan ngobrol lagi 2 Senin depan. Dan kita akan upload ini di IGTV kita, dan akan upload di YouTube hari Kamis. Untuk podcast di Spotify, nanti ikutin aja, stay updated di Instagramnya Bakat Pimpin, karena semuanya akan diupdate via Instagramnya Bakat Pimpin. So don't forget to follow us. And yang mau curhat silahkan email kami di rise@bakatpimpin.com. Ketinggalan. So, thank you semuanya. Thank you Bapak yang udah meluangkan waktunya malam hari ini. Thank you teman-teman semuanya. Makasih. We'll see you 2 Senin lagi. Thank you. Bye-bye. Bye.